Segmen Opinion. Mitra bisnis lain telepon 633-9160 kami buka kembali dan kami mengundang Anda untuk memberikan opini mengenai kasus suap yang melibatkan Hakim Agung dan pegawai Mahkamah Agung, di mana KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan 4 pegawai Mahkamah Agung sebagai tersangka kasus suap. Yang terbaru, Menko Polhukam Mahfud MD bahkan mengatakan kemungkinan Hakim Agung yang terlibat kasus suap di MA itu lebih dari 1 orang. Apa komentar Anda? Iya, ini komentarnya kalau misalnya ada kasus seperti itu hakim makan uang suap, saya jadi heran. Sebenarnya gaji Hakim Agung itu berapa ya sampai jadi seperti itu? Kalau misalnya gajinya kurang, ya mungkin bingung juga dia. Komen saya, kejadian kayak aparat hukum melanggar hukum atau korupsi atau macam-macam itu udah terlalu sering di Indonesia. Semua pasti akan berulang terus kecuali hukum yang tegas dan dipermudah. Misalkan sudah pasti 10 miliar ke atas dihukum mati atau gimana. Dan kalau orang yang di bidang hukum melanggar hukum itu otomatis hukumannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari warga biasa. Jadi hukuman mati harus ada untuk koruptor sama berkali-kali lipat untuk aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Kalau ada itu saya yakin bisa lebih baik. Makasih. Inilah sebagai salah satu contoh dari beribu-ribu contoh. Jangan dijadikan alasan gajinya terlalu kecil, harus dinaikkan. Dan belum lagi baru-baru ini ada wacana Pak Tito Karnavian, dia bilang APBN mau ditambah untuk biaya parpol. Itu sudahlah, kasihan nih rakyat pada nggak makan. Jangan alasan macam-macam seperti anggota DPR dan pejabat lainnya. Mereka tuh orang kaya semua, tetapi kontribusi mereka terhadap rakyat itu apa? Contoh Edi Baskoro dan yang lain-lainnya. Orang kaya jangan disubsidi lagi. Pejabat yang bukan karena soal uang, gaji kecil dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kenapa keadilan di Indonesia itu sulit ya? Karena mulai dari jaksa, hakim, penyidik itu banyak yang nggak benar gitu. Ini lagi apes saja nih, kalau diangkat-angkat tuh lagi apes. Kayak Jaksa Pinangki itu namanya lagi apes. Kalau benar-benar mau diselidiki betul-betul tuh mungkin 70% kali. Oh, itu yang di bidang penegak hukum itu banyak yang mesti dimasukin sel tuh. Kalau mau benar-benar ya diselidiki. Ini kalau benar-benar mau konsisten ya, siapa aja nggak benar dibabat tuh. Kalau begini terus ya, hukum di Indonesia tuh dimainin terus. Itu aja, makasih. Berani ya, mestinya kan kalau hakim itu kan di bawah Departemen Kehakiman ya, jadi di bawah Menko HAM ya, kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya beliau berani, mestinya mesti ikutin jejaknya Pak Sigit Kapolri, langsung nonaktifkan. Jadi jangan tunggu sidang dulu lah. Nah, itu baru membuat efek jerah. Kayak Kapolri yang Kapolda yang pada nyeleweng langsung dicopot. Itu baru ada rasa kapok. Ya kalau tidak, Indonesia nggak bakalan bisa maju dah. Duitnya dikorup semua sama para pejabat. Terima kasih. Ya, kalau bilang Pak Mahfud masih ada lagi ya sikat saja semua itu yang menggogoti negara ini. Tentang mereka jadi penguasa, mereka punya kebijakan yang hanya nanti rakyat ini jadi rakyat lagi yang diperas-perasin nanti semuanya uangnya itu. Sikat sampai bersih lah, kayak kepolisian juga sikat juga lah tuh. Itu saja lah. Kita sebagai rakyat Jakarta minta tolong kepada pengelola negara ini yang digaji rakyatnya, dibersihkan semua lah manusia yang kotor yang kayak begitu. Makasih. Assalamualaikum. Iya, jadi kalau Hakim Agung ada korupsi, bisa dibayangkan betapa bobroknya hukum itu di Indonesia, pelaksana maksudnya di situ ya. Jadi ini korupsi di institusi seperti ini nggak ada habisnya, terus akan ada terus di Indonesia, kecuali dikasih hukuman mati. Nah, itu solusinya cuma itu doang. Makasih. Ya, seperti yang dibilang Pak Mahfud ya, patut diduga bahwa ini tidak dilakukan oleh seorang diri. Dan juga pertama apresiat juga buat KPK yang sudah tangkap tangan Hakim Agung. Kemungkinan buat KPK ya, ada banyak juga hakim-hakim yang setengah agung atau yang tidak agung di pengadilan-pengadilan
di tingkat bawahnya itu yang juga oknum ini melakukan jual beli pasal ya, atau bahasanya Prof. Mahfud itu industri hukum gitu. Jadi industri hukum itu tentu melibatkan oknum-oknum jahat dari para penegak hukum itu sendiri. Nah, inilah salah satu contoh kenapa mahasiswa sangat, atau kita sebagai masyarakat takut kalau RKUHP itu dirubah menjadi misalnya dilarang untuk melakukan penghinaan kepada pejabat negara. Nah, Hakim Agung ini kan pejabat negara. Kalau kelakuan oknum ini aja hina, terus dia tidak boleh diberikan masukan atau dihujat oleh masyarakat karena kelakuan yang hina, karena dia masih menganggap agung dirinya, maka RKUHP yang nanti bisa diresmikan itu bisa melindungi perilaku-perilaku hina-dina dari pejabat negara. Karena ketika kita memberi masukan, dianggap menghina pejabat negara, malah kita yang masuk penjara. Ini salah satu contoh nyatanya. Terima kasih. Kalau boleh saya berpendapat, kalau ada indikasi memang korupsi sudah menjalar ke yang departemen yang belakangnya pakai agung-agung, tentunya oknum yang menjabat sebagai Hakim Agung sudah harus dicopot terlebih dahulu karena menodai nama Agung, dan semua yang terlibat harus diusut tuntas dan tidak ada remisi terhadap yang agung-agung ini karena sudah memalukan negara dan bangsa. Terima kasih. Kalau menurut Gus Dur, kalau pengadilan Indonesia ini mau bersih, benar, itu hakimnya harus dari Belanda. Itu menurut Gus Dur loh, menurut saya. Dan Gus Dur kayaknya selalu benar. Terima kasih. Apa lagi ya, premium ya, pencegahan ini ya. Jadi kita selalu sering dengar kalau mau bersih, kita pula dengan sapu yang bersih. Jadi untuk aparat hukum, mulai dari polisi, kejaksaan, maupun Mahkamah Agung, ini semua harus benar-benar bersih kalau kita mau menegakkan negara yang bersih, yang bebas dari korupsi. Jadi, sanksi hukum untuk mereka mestinya jauh lebih berat kalau mereka sendiri melakukan kejahatan korupsi dibandingkan yang lain. Jadi mungkin mesti kita benar-benar dorong untuk semua pihak untuk memikirkan bagaimana kita bisa mempunyai aparat yang bersih, termasuk memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya, sehingga kita bisa mencapai masyarakat Indonesia bebas korupsi. Terima kasih. Dan menurut saya membersihkannya juga susah. Kalau misalnya yang satu ditangkap, yang lain kan juga pasti tahu atau ada ikut serta gitu. Nggak mungkin menghukum berat. Jadi kalau menghukum berat ya dia juga balik melawan dong. Nggak mungkin. Jadi kalau semuanya udah sebagian besar kena, yang mau bersihin siapa gitu. Nah itu menurut saya mustahil lah kalau kayak gini. Oke, makasih. Kalau menurut saya, kalau pejabat tinggi korupsi, Indonesia tuh hukumnya nggak bisa disebut baik atau kejam. Pokoknya kita bukan ngikut-ngikut negara yang lain. Pakai sistem di China, udah tahu korupsi mati aja, kok mati. Jadi ini Indonesia aman. Jangan pandang bulu, dia pejabat kayak, dia presiden kayak, dia menteri kayak, udah tangkap, sidangin, memang terbuktinya nyata dia berkorupsi, tembak mati. Jadi itu baru takut yang lain, keluarganya dimiskinkan. Kalau diulang-ulang korupsi lagi pejabat, nggak habis-habisnya berita hukumnya. Terima kasih. Saya kira korupsi di Indonesia itu tidak akan berkurang atau stop kalau tidak dibuat hukuman mati. Nah, untuk membuat hukuman mati kan harus disetujui sama DPR. Nah, itu apakah mungkin bisa dibuat? Karena kayaknya anggota DPR juga yang kena kasus korupsi banyak. Yang kaya dari situ juga banyak. Jadi lingkaran setan. Kalau nggak ada ketegasan, keberanian, ya korupsilah terus. Terima kasih. Indonesia yang akan maju ke depannya. Apabila korupsi tidak diberantas tuntas, ini Indonesia nanti bisa kacau. Ini saya sependapat dengan Bapak pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Rizky dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.